Hidup ini bagaikan sebuah buku. Jangan terpaku pada halaman yang sudah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku Siti Nurjanah. Di sini aku akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah sastra di Indonesia. Simak terus ya. Digitalis sastra merupakan proses mengonveksi karya sastra seperti novel, puisi, cerpen, dan drama ke dalam format digital. Proses ini memungkinkan akses yang lebih luas dan mudah terhadap karya sastra karena mendukung pelestarian dan penyebaran budaya literasi. Sastra Indonesia seperti bentuk seni lainnya menghadapi berbagai tantangan di era modern ini. Namun, juga terdapat harapan dan peluang untuk masa depannya. Berikut adalah beberapa tantangan utama serta harapan untuk masa depan sastra Indonesia. Tantangan yang dihadapi sastra Indonesia yang pertama yakni kurangnya minat baca. Tingkat literasi yang masih rendah dan kurangnya minat baca di kalangan masyarakat menjadi tantangan utama. Banyak orang lebih memilih hiburan digital seperti media sosial dan video dibandingkan membaca buku atau karya sastra. Yang kedua, yakni tantangan digitalisasi. Meskipun digitalisasi menawarkan banyak sekali manfaat, proses ini masih menghadapi tantangan seperti biaya, infrastruktur, teknologi, dan masalah hak cipta. Yang ketiga yakni perubahan preferensi. Pembaca yang mudah dengan cepat di era digital menuntut penulis untuk beradaptasi. Karya sastra tradisional mungkin dianggap kurang menarik oleh generasi muda yang terbiasa dengan format multimedia dan interaktif. Selanjutnya adalah harapan untuk masa depan. Yang pertama yakni meningkatkan literasi dan minat baca. Program-program literasi yang lebih agresif dan kampanye membaca di sekolah serta masyarakat luas dapat membantu meningkatkan minat baca. Perpustakaan dan komunitas literasi juga dapat memainkan peran penting. Kedua, yakni peningkatan akses dan distribusi. Penggunaan teknologi digital untuk mendistribusikan karya sastra dapat mengatasi masalah akses. Platform, online, dan e-book dapat menjangkau pembaca di seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, yakni pelestarian budaya dan identitas. Karya sastra dapat menjadi media untuk melestarikan budaya dan identitas Indonesia. Penulis dapat mengeksplorasi tema-tema lokal dan mengangkat kearifan lokal dalam karya sastra mereka. Yang pertama, yakni Angkatan Balai Pustaka. Angkatan 20 juga dikenal sebagai Angkatan Balai Pustaka, adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada abad ke-20, dipimpin oleh penulis seperti Sultan Takdir dan Abdul Muiz. Angkatan Balai Pustaka berisi karya-karya sastra yang berbeda dengan karya sastra lainnya, termasuk roman, sajak, dan drama. Karya-karya ini mempertahankan bahasa dengan menggunakan bahasa sehari-hari sebagai bahasa pengantar sastra dan tidak jarang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar karya sastra. Beberapa karya sastra yang diterbitkan pada Angkatan Balai Pustaka adalah Siti Nurbaya tahun 1922 oleh Marah Rusli, Tak Disangka pada tahun 1923, Salah Asuhan pada tahun 1928, dan lain-lain. Yang kedua yakni Angkatan Pujangga Baru.
Angkatan 30 adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada tahun 1030-an. Nama angkatan 30-an berasal dari majalah sastra dan budaya Pujangga Baru yang diterbitkan oleh Sultan Takdir. Gerakan ini ditandai dengan berkembangnya semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajah kolonial. Tokoh-tokoh yang menonjol pada angkatan 30-an antara lain yakni Sultan Takdir, Amin Hamzah, dan Sanusi Panis. Karya sastra yang menonjol pada angkatan ini adalah novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang ketiga adalah angkatan 45. Angkatan 45 pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada 9 Januari 1949 dalam majalah Siasat. Angkatan 45 disebut juga angkatan kemerdekaan. Tokoh yang menandai periode sastra angkatan 45 adalah Chairin Anwar, Asrul Sani, Idrus, Ida Nasution. Salah satu karya yang paling terkenal adalah puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Ciri-ciri angkatan 45 yang membedakan dari periode lain adalah yang pertama, bentuknya bebas, tidak terkait kaidah kebahasaan. Yang kedua, temanya diangkat sebagai realitas. Yang ketiga, lebih ekspresif. Yang keempat adalah sastra angkatan 50-an. Angkatan 50-an mengacu pada periode di mana sastra Indonesia berkembang pesat setelah kemerdekaan negara pada tahun 1945. Periode ini secara historis penting karena mencerminkan semangat dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun identitas dan kebudayaan nasionalnya. Pada masa ini ditandai dengan terbitnya sebuah majalah karya sastra yang berjudul Kisah yang dipelopori oleh H.B. Jasin. Majalah kisah tersebut bertahan sampai tahun 1946 yang diteruskan dengan majalah karya sastra lain. Ciri khas dari angkatan 50 adalah karya sastra yang mendominasi adalah cerita pendek dan kumpulan puisi. Dalam majalah kisah pun juga banyak memuat mengenai cerpen dan puisi. Yang kelima adalah angkatan 66. Munculnya angkatan 66 dicetuskan oleh H.B. Jasin dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Saat itu terjadi gelombang aksi mahasiswa yang berhasil menumbangkan rezim pemerintahan yang melakukan tindakan penyelewengan. Ada beberapa ciri-ciri angkatan sastra 66 yaitu puisinya menggambarkan kemuraman hidup dan penderitaan. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, peristiwa sastra dan budaya yang terjadi pada periode 60, salah satunya sebagai contoh yaitu polemik tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk dalam sebuah artikel harian Bintang Timur 7 September 1962. Pangarang Abdullah. Yang keenam adalah angkatan 70. Angkatan 70 untuk pertama kali disinggung oleh Dami N. Toda. Ia merasakan dan menamai kesusastraan modern pada tahun 1970-an dengan nama periode 70-an. Ini bermula dari adanya pergeseran sikap berpikir dalam pandangan sastra, pergeseran estetika dalam menembus batasan-batasan atau menghadapi sesuatu yang baru baik dalam bidang puisi, prosa, drama, sampai novel. Pada akhirnya muncul atau periodisasi sastrawan-sastrawan angkatan 70 ada pada sifat eksperimentalnya dalam berkarya. Ciri-ciri angkatan 70 yakni yang pertama, sastrawan lebih berani bereksperimen dalam karyanya. Yang kedua, banyak improvisasi terhadap karya sastra yang tidak ada pada angkatan sebelumnya. Yang ketiga, beberapa sastrawan angkatan ini menganut aliran surrealis. Yang ketujuh yakni sastra angkatan 80-an. Sastra angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto di era Orde Baru yang ditandai sentralisasi kekuasaan pada presiden dan pembatasan hak suara rakyat. Para sastrawan Indonesia dihadapkan pada peraturan yang memberatkan.
di mana karya yang dianggap provokatif atau mengancam dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Contohnya adalah penindakan terhadap majalah Jajah yang mengangkat isu budaya dan kesenian Indonesia. Hal ini mempengaruhi tema yang diangkat dalam sastra angkatan 80-an yang cenderung menghindari kontroversi dan lebih fokus pada kisah romans atau percintaan dan kehidupan sehari-hari yang tidak menyinggung atau mengancam. Tokoh-tokoh penting dari angkatan 80-an seperti Ayu Utami, Seno Gumira, dan Putu Wijaya diangkat karena karya-karya mereka yang kritis dan inovatif. Yang terakhir yakni sastra reformasi. Sastra reformasi mengacu pada karya sastra yang dihasilkan selama periode perubahan sosial dan politik yang signifikan di Indonesia, khususnya selama era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Periode ini ditandai dengan pergeseran dari pemerintah otoriter Orde Baru Presiden Soeharto ke arah demokrasi yang lebih besar dan kebebasan berekspresi. Era reformasi menyaksikan lonjakan penciptaan berbagai bentuk sastra termasuk novel, cerita pendek, dan puisi yang seringkali mengangkat tema-tema yang memberitakan tentang isu-isu sosial dan politik. Salah satu ciri sastra reformasi adalah munculnya penulis-penulis perempuan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap dunia sastra. Penulis seperti Ayu Utami, Dewi Lestari, Jenar Mahesa Ayu, Oka Rusmini, dan lain-lain mendapatkan pengakuan atas karya-karya mereka yang mengeksplorasi tema-tema seperti gender sosial, politik, dan pengalaman pribadi. Penulis-penulis laki-laki seperti Ecep Zamzam, Afrizal Malna, Ahmad Yosi, Hervanda, Andrean, dan lain-lainnya berperan penting dalam membentuk lanskap sastra pada periode ini. Sastra reformasi mewakili periode penting dalam sejarah sastra Indonesia yang ditandai dengan munculnya suara, tema, dan bentuk ekspresi baru yang mencerminkan transisi negara maju demokrasi yang lebih besar dan perubahan sosial. Demikian ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.